I just had to let you know you're Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Anissa Nur Azizah. Saya dari Universitas Silwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Saya akan membahas beberapa konsep penting dalam gerakan pramuka, mulai dari pembagian kelompok, asas dan lambang pramuka, fungsi berkepramukaan dalam pendidikan bangsa, hingga prinsip dasar dan organisasi gerakan pramuka. Gerakan pramuka bukan hanya sekedar berkemah atau baris berbaris, tetapi merupakan proses pendidikan karakter yang bertujuan membentuk generasi muda yang mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Dalam video ini saya akan menjelaskan 5 poin utama sesuai dengan soal yang diberikan. Mari simak video saya kali ini. Mari simak video saya mengenai konsep dasar kepramukaan. Pada soal pertama, dalam konteks kepramukaan, jelaskan pengertian dan konsep pembagian kelompok, berikan contoh implementasi pembagian kelompok dalam kegiatan kepramukaan, bagaimana pemahaman Anda terhadap pentingnya pembagian kelompok dalam gerakan pramuka, berikan argumen yang mendukung pendapat saudara. Dalam kegiatan kepramukaan, pembagian kelompok merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Kelompok dalam pramuka biasanya itu disebut regu atau sangga tergantung pada golongan pramukanya. Konsep pembagian kelompok ini bertujuan untuk melatih kerjasama, menumbuhkan kepemimpinan, meningkatkan tanggung jawab anggota. Contoh implementasi pembagian kelompok dalam kegiatan pramuka. Misalnya, saat perkemahan, anggota itu dibagi menjadi beberapa regu seperti regu elang, regu harimau, atau regu raja wali. Setiap regu itu memiliki pemimpin regu yang bertugas mengkoordinasikan anggota kelompoknya. Dengan sistem ini, setiap anggota itu belajar untuk bekerja sama menyelesaikan tugas, saling membantu, serta bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Menurut saya, pembagian kelompok sangat penting dalam gerakan pramuka karena membantu anggota belajar kepemimpinan, komunikasi, dan solidaritas secara langsung melalui pengalaman. Pada soal yang kedua, asas dan lambang merupakan elemen penting dalam gerakan pramuka. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asas dan lambang dalam pramuka, mengapa asas dan lambang tersebut menjadi bagian esensial dari gerakan pramuka. Jelaskan hubungan antara asas dan lambang dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh gerakan pramuka. Asas dan lambang merupakan elemen penting dalam gerakan pramuka. Pengertian dari asas itu sendiri, asas pramuka adalah nilai dasar yang menjadi landasan dalam setiap kegiatan pramuka. Nilai-nilai tersebut mencerminkan prinsip kehidupan yang baik seperti kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, lambang gerakan pramuka di Indonesia adalah tunas kelapa. Di sini saya memberikan beberapa makna filosofis yang dalam mengenai tunas kelapa. Yang pertama itu adalah kelapa dapat tumbuh di berbagai tempat. Itu tuh melambangkan kemampuan beradaptasi. Yang kedua itu seluruh bagian pohon kelapa bermanfaat. Melambangkan bahwa pramuka harus bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga itu pohon kelapa tumbuh tinggi dan kuat, melambangkan cita-cita yang tinggi serta ketangguhan. Dengan demikian, asas dan lambang pramuka bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga pengingat nilai moral dan karakter yang harus dimiliki oleh setiap anggota pramuka. Sekarang pada soal yang ketiga, fungsi dan peranan kepramukaan dalam pendidikan bangsa memiliki dampak yang signifikan. Jelaskan apa saja fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Berikan argumen dan saran mengenai bagaimana meningkatkan peran kepramukaan dalam pendidikan di era digital saat ini. Kepramukaan itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam pendidikan bangsa. Beberapa fungsi utama kepramukaan, yang pertama, membentuk karakter dan kepribadian. Yang kedua,
menanamkan nilai kedisiplinan, yang ketiga itu melatih kepemimpinan, dan yang keempat menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui berbagai kegiatan seperti perkemahan, bakti sosial, atau latihan rutinan. Pramuka itu membantu generasi muda belajar langsung melalui pengalaman. Namun di era digital saat ini, peran pramuka itu perlu terus dikembangkan. Salah satu caranya yaitu memanfaatkan teknologi digital. Yang kedua itu membuat konten edukasi pramuka. Yang ketiga itu menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi karakter. Dengan cara ini, nilai-nilai pramuka itu masih tetap relevan dengan seiring perkembangan zaman. Pada soal yang keempat, prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem Among merupakan fondasi utama dalam gerakan pramuka. Jelaskan secara detail mengenai prinsip dasar, metode, dan sistem Among kepramukaan. Berikan argumen dan saran terkait pentingnya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan kepramukaan. Dalam gerakan pramuka, terdapat 3 fondasi utama, yaitu yang pertama, prinsip dasar kepramukaan, yang kedua, metode kepramukaan, dan yang ketiga itu sistem Among. Prinsip dasar kepramukaan itu mencangkup nilai-nilai. Yang pertama itu ada iman dan takwa kepada Tuhan, yang kedua itu kepedulian terhadap sesama, yang ketiga itu cinta alam dan lingkungan, yang keempat itu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, metode kepramukaan itu sendiri adalah cara pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pramuka, seperti belajar sambil melakukan hal-hal tertentu, kegiatan berkelompok, kegiatan di alam terbuka, dan sistem tanda kecakapan. Sedangkan sistem Among merupakan metode pembinaan yang menekankan pada pendekatan mendidik tanpa paksaan. Sistem Among itu memiliki prinsip. Yang pertama ada ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh, ing madya mangunkarso, di tengah memberi semangat, tutuwuri handayani, yang di belakang memberi dorongan. Nah, dengan memahami dan menerapkan 3 hal ini, kegiatan pramuka dapat menjadi proses pendidikan karakter yang efektif dan menyenangkan. Sekarang pada soal yang kelima atau soal yang terakhir. Organisasi gerakan pramuka memiliki struktur dan regulasi tertentu yang mengatur jalannya kegiatan. Jelaskan mengenai organisasi gerakan pramuka dan struktur organisasi yang ada di dalamnya. Apa itu ADART dan bagaimana pengaruhnya dalam pengalaman anggota pramuka? Berikan argumen dan saran terkait pentingnya memahami ADART dalam konteks pengalaman anggota gerakan pramuka. Gerakan pramuka juga memiliki struktur organisasi yang jelas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Struktur organisasi pramuka secara umum itu terdiri dari kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, serta gugus depan di sekolah atau lingkungan masyarakat. Selain itu, gerakan pramuka itu memiliki ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. ADART itu mengatur berbagai hal seperti tujuan organisasi, aturan keanggotaan, struktur kepemimpinan, serta mekanisme kegiatan pramuka. Dengan adanya ADART, organisasi pramuka itu dapat berjalan secara terstruktur, tertib, dan memiliki arah yang jelas. Memahami ADART juga penting bagi anggota pramuka agar mereka itu mengetahui hak, kewajiban, serta nilai-nilai yang harus dijalankan dalam organisasi pramuka itu sendiri. Nah, tadi teman-teman sudah menyimak video mengenai konsep dasar gerakan pramuka. Ini sebagai video penutup, saya akan memberikan sebuah kesimpulan. Gerakan pramuka merupakan wadah pendidikan karakter yang sangat penting bagi generasi muda. Melalui sistem kelompok, nilai-nilai pramuka, metode pembelajaran yang aktif, serta struktur organisasi yang jelas, pramuka itu mampu membentuk pribadi yang disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya gerakan pramuka dalam pendidikan dan pembentukan
karakter bangsa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.